Dua sosok legenda yang sampai sekarang masih banyak dibicarakan. Richard Inna dari Inggris yang lebih dikenal sebagai Richard Hati Singa, dan Sultan Saladin dari Kekhalifahan Ayyubiyah. Mereka dua adalah pemimpin yang sangat hebat dari kedua belah pihak perang salib. Saling bersaing dengan keras di medan perang, tapi malah punya rasa hormat yang besar satu sama lain. Tapi tahukah kamu kalau setelah Richard harus pulang ke Eropa, perang salib bukan cuma tidak berakhir, malah arahnya jadi makin aneh dan tak terduga. Sebelum kita bahas bagaimana Richard dan Saladin bersaing, kita perlu tahu dulu ya bagaimana Richard bisa sampai di Tanah Suci dan apa yang membuat dia jadi sosok yang begitu ditakuti tapi juga dihormati. Setelah kekalahan besar pasukan salib di pertempuran Hattin dan jatuhnya Yerusalem tahun 1187, seluruh Eropa bergoncang. Para raja besar Eropa pada saat itu memutuskan buat ikut langsung dalam perang salib baru, yang kemudian dikenal sebagai Perang Salib ke-8. Salah satu raja yang paling dinanti-nantikan adalah Raja Richard I dari Inggris. Richard dikenal sebagai pemimpin yang sangat pemberani dan ahli dalam perang. Dia punya tubuh yang kuat, kecepatan yang luar biasa, dan juga kecerdasan dalam merencanakan strategi perang. Itulah kenapa dia disebut Hati Singa. Sebelum pergi ke timur, Richard sudah melakukan banyak persiapan matang. Dia mengumpulkan pasukan yang besar dan terlatih dengan baik, mempersiapkan perahu-perahu besar buat perjalanan laut, dan juga mencari dana dengan cara apapun, mulai dari meningkatkan pajak, menjual jabatan kerajaan, sampai bahkan menjual sebagian wilayah kerajaan Inggris. Kedatangan Richard di Tanah Suci tahun 1191 langsung memberikan semangat baru buat pasukan Kristen. Dia langsung menunjukkan kemampuannya sebagai pemimpin dengan berhasil menaklukkan kota Akko yang sudah dikuasai oleh pasukan muslimin selama beberapa bulan. Setelah menang di Akko, Richard mulai bergerak ke selatan dengan tujuan akhir menaklukkan kembali Yerusalem. Tapi di jalan, dia akan bertemu dengan lawan yang sangat tangguh, Sultan Saladin. Namun sebelum bertempur, ada satu hal yang menarik nih teman-teman. Meskipun mereka belum pernah bertemu langsung, Richard dan Saladin sudah saling mendengar nama satu sama lain. Saladin tahu kalau Richard adalah pemimpin yang sangat hebat, dan Richard juga tahu kalau Saladin bukanlah pemimpin yang bisa dianggap remeh. Rasa hormat ini bakal jadi bagian penting dari persaingan mereka nantinya. Nah, sekarang ini nih bagian yang paling ditunggu-tunggu. Bagaimana dua legenda ini bersaing di medan perang dan menunjukkan kemampuan mereka masing-masing. Pertempuran pertama yang mereka lakukan adalah pertempuran Arsuf tahun 1191. Saat pasukan Richard sedang bergerak ke selatan menuju kota Java, pasukan Saladin menyerang dari segala arah dengan harapan bisa menghancurkan pasukan Kristen sebelum mereka mencapai tujuan. Tapi Richard sudah merencanakan semuanya dengan matang. Dia memerintahkan pasukannya buat tetap menjaga formasi dan tidak tergoda buat menyerang secara tergesa-gesa. Saat pasukan Saladin mulai merasa percaya diri dan menyerang dengan lebih agresif, Richard memberikan sinyal buat pasukan kavaleri Kristen yang sudah siap di belakang untuk menyerang. Serangan ini sangat cepat dan dahsyat. Banyak pasukan muslimin terbunuh atau terluka, dan Saladin terpaksa memerintahkan pasukannya buat mundur. Meskipun tidak menang total, pertempuran Arsuf membuktikan kalau Richard adalah pemimpin perang yang sangat hebat. Setelah kemenangan di Arsuf, Richard melanjutkan perjalanannya dan berhasil menaklukkan kota Java. Dari situ, dia sudah bisa melihat kota Yerusalem yang terletak tidak terlalu jauh. Banyak pemimpin Kristen yang menyarankan buat langsung menyerang Yerusalem, tapi Richard menolak. Dia tahu kalau meskipun mereka bisa menaklukkan Yerusalem, mereka tidak akan punya cukup pasukan buat menjaganya dari serangan Saladin. Selain itu, dia juga khawatir dengan situasi di Eropa. Rekan sekutunya Raja Philip II dari Prancis sudah pulang dan mulai membuat masalah di wilayah Inggris di Prancis. Sementara itu, Saladin juga melakukan strateginya sendiri. Dia tidak mau bertempur langsung dengan pasukan Richard kalau tidak ada kesempatan yang menguntungkan. Dia memerintahkan pasukannya buat menghancurkan semua sumber makanan dan air minum di sekitar Yerusalem agar pasukan Kristen kesulitan jika mereka mau menyerang kota itu. Dia juga terus melakukan serangan kecil-kecilan buat membuat pasukan Kristen tetap tertekan. Yang paling menarik nih teman-teman, di tengah persaingan yang keras ini, Richard dan Saladin malah sering bertukar pesan dan hadiah. Richard pernah mengirimkan senjata yang bagus buat Saladin, dan Saladin juga pernah mengirimkan buah-buahan segar dan bahkan dokter buat merawat Richard saat dia sakit.
Ini menunjukkan kalau meskipun mereka adalah musuh di medan perang, mereka punya rasa hormat yang besar satu sama lain sebagai pemimpin yang hebat. Oke deh, sekarang kita bahas kenapa Richard yang sedang berada di puncak kemampuannya harus memutuskan buat pulang ke Eropa tanpa bisa menaklukkan kembali Yerusalem. Saat Richard sedang berperang di timur, situasi di Eropa mulai menjadi tidak menguntungkan buat dia. Raja Philip II dari Prancis yang sudah pulang lebih dulu mulai menyerang wilayah Inggris di Prancis. Selain itu, saudara tirinya John juga mulai membuat masalah di Inggris dan bahkan mengklaim dirinya sebagai Raja Inggris. Richard tahu kalau dia tidak segera pulang, dia bisa kehilangan kerajaan yang dia cintai, dan itu adalah hal yang tidak bisa dia biarkan terjadi. Setelah bertempur selama beberapa bulan, pasukan Kristen mulai merasa capek dan ingin pulang ke rumah. Banyak prajurit yang sudah tidak punya semangat lagi buat berperang, terutama karena mereka melihat kalau menaklukkan Yerusalem bukanlah hal yang mudah. Selain itu, pasukan Kristen juga mulai mengalami masalah dengan persediaan makanan dan obat-obatan, yang membuat banyak prajurit sakit dan mati. Melihat kondisi yang semakin sulit, Richard memutuskan buat melakukan negosiasi dengan Saladin. Setelah beberapa kali bertukar pesan, mereka akhirnya mencapai kesepakatan tahun 1192. Menurut kesepakatan itu, kota Yerusalem tetap dikuasai oleh kaum muslimin, tapi umat Kristen diizinkan buat mengunjungi tempat-tempat suci di kota itu secara bebas. Pasukan Kristen boleh menguasai beberapa kota pantai di pantai Laut Mediterania seperti Java, Akko, dan Tripoli. Kedua belah pihak sepakat buat berhenti berperang selama 3 tahun, 8 bulan, dan 40 hari. Kesepakatan ini mungkin tidak seperti yang diharapkan oleh banyak orang Kristen, tapi bagi Richard ini adalah hasil yang terbaik yang bisa dia dapatkan pada saat itu. Saladin juga merasa puas dengan kesepakatan ini karena dia bisa menjaga Yerusalem tetap di tangan kaum muslimin dan juga menjaga perdamaian di daerah sekitarnya. Setelah kesepakatan tercapai, Richard mulai mempersiapkan perjalanan pulang ke Eropa. Tapi perjalanannya tidak mudah. Dia harus menghindari wilayah Prancis yang dikuasai oleh Raja Philip. Jadi dia memilih jalan darat melalui Kekaisaran Romawi Suci. Namun di tengah jalan, dia ditangkap oleh Kaisar Henrik VI yang tidak suka sama dia dan ditahan selama hampir 1 tahun. Dia baru bisa bebas setelah kerajaan Inggris membayar tebusan yang sangat mahal, hampir sama dengan total pendapatan kerajaan Inggris selama 1 tahun penuh. Jadi bisa dilihat ya teman-teman, Richard tidak punya pilihan lain selain pulang ke Eropa. Meskipun dia tidak bisa menaklukkan kembali Yerusalem, tapi dia berhasil menunjukkan kalau pasukan salib masih punya kekuatan dan juga berhasil mendapatkan hak bagi umat Kristen buat mengunjungi tempat-tempat suci mereka. Nah, sekarang ini nih bagian yang paling menarik. Kenapa setelah Richard pulang, perang salib bukan cuma tidak berakhir, tapi malah arahnya jadi semakin aneh dan tak terduga. Setelah kepergian Richard dan juga wafatnya Saladin tahun 1193, kedua belah pihak mulai kehilangan arah dalam perang. Banyak pasukan salib yang dikirim ke timur tapi tidak punya tujuan yang jelas. Mereka kadang menyerang kota muslimin, kadang malah bertempur dengan kerajaan Kristen lain di Tanah Suci. Di sisi lain, kaum muslimin juga mulai mengalami perselisihan antar diri sendiri setelah wafatnya Saladin, yang membuat mereka tidak bisa fokus dalam menghadapi pasukan Kristen. Ada beberapa perang salib yang dilakukan setelah itu yang sangat tidak biasa dan bahkan bisa dibilang aneh. Misalnya aja perang salib ke-18 tahun 1212. Banyak anak-anak di Eropa yang percaya kalau mereka bisa menaklukkan Tanah Suci dengan kekuatan doa dan kesucian mereka. Ribuan anak-anak berjalan ke timur tapi banyak yang mati karena kelaparan, penyakit, atau bahkan diperjualbelikan oleh pedagang jahat. Tentu saja mereka tidak pernah sampai di Tanah Suci, dan perang ini hanya menjadi sejarah yang menyedihkan. Ada juga perang salib ke-18 yang lain yang disebut perang salib Albigensian. Tapi yang lucunya, perang ini tidak dilakukan di timur sama sekali, melainkan di Prancis. Para pasukan Kristen yang seharusnya berperang di Tanah Suci malah diperintah buat menyerang umat Kristen lain di Prancis yang dianggap sebagai sesat. Ini jelas menunjukkan kalau tujuan dari perang salib sudah mulai menyimpang dan banyak digunakan buat kepentingan politik pribadi para pemimpin Eropa. Setelah kepergian Richard dan Saladin, para pemimpin Eropa mulai menggunakan perang salib sebagai alat buat memperkuat kekuasaan mereka sendiri.
Banyak raja yang mengirimkan pasukan ke timur bukan karena ingin menaklukkan tanah suci, tapi karena ingin mendapatkan keuntungan ekonomi atau politik dari daerah itu. Beberapa kerajaan bahkan mulai menjalin hubungan dengan kekuatan muslimin untuk melawan kerajaan Kristen lain di Eropa. Ini jelas membuat situasi semakin kompleks dan aneh. Seiring berjalannya waktu, para pemimpin Eropa mulai lebih fokus pada masalah di dalam benua Eropa sendiri, seperti perang antar kerajaan dan juga munculnya gerakan reformasi di gereja. Mereka mulai kurang memperhatikan perang salib di timur, dan banyak pasukan yang dikirim ke sana hanya menjadi pasukan yang tidak terorganisir dan tidak punya tujuan yang jelas. Akhirnya, sebagian besar kota Kristen di Tanah Suci mulai jatuh satu persatu ke tangan kaum muslim. Oke deh teman-teman, sekarang kita bahas apa aja sih dampak jangka panjang dari persaingan antara Richard dan Saladin, serta mengapa perang salib yang kemudian jadi semakin aneh punya makna penting dalam sejarah. Persaingan antara Richard dan Saladin menunjukkan kalau meskipun dua kelompok punya keyakinan yang berbeda, mereka masih bisa punya rasa hormat satu sama lain. Pertukaran pesan dan hadiah antara mereka menjadi contoh tentang bagaimana hubungan antar budaya bisa terjadi bahkan di tengah perang. Selain itu, perang salib yang kemudian jadi semakin aneh juga membuat banyak orang di Eropa mulai berpikir ulang tentang tujuan sebenarnya dari perang dan juga tentang cara mereka melihat orang yang punya keyakinan berbeda. Kepergian Richard dan wafatnya Saladin membuat kedua belah pihak kehilangan pemimpin yang kuat dan visioner. Hal ini membuat situasi politik di Tanah Suci dan juga di Eropa menjadi semakin tidak stabil. Namun di sisi lain, ini juga membuat kerajaan-kerajaan Eropa mulai lebih fokus pada pembangunan diri mereka sendiri, yang kemudian membantu perkembangan peradaban Eropa di masa depan. Meskipun perang salib menjadi semakin aneh, tapi ia tetap saja membantu perkembangan perdagangan antara timur dan barat. Banyak pedagang Eropa yang terus melakukan perdagangan dengan daerah timur, yang membawa barang-barang baru dan juga ilmu pengetahuan ke Eropa. Ini membantu kemajuan ekonomi dan teknologi di Eropa, yang kemudian menjadi dasar dari Renaissance. Persaingan antara Richard dan Saladin menjadi salah satu cerita paling terkenal dalam sejarah dunia, yang mengajarkan kita tentang pentingnya rasa hormat, kejujuran, dan juga kepemimpinan yang baik. Sementara itu, bagaimana perang salib kemudian menjadi semakin aneh, juga mengajarkan kita tentang bahaya dari perang yang tidak punya tujuan yang jelas dan tentang bagaimana kekuasaan bisa membuat orang melupakan nilai-nilai yang sebenarnya penting. Jadi bisa dilihat ya teman-teman, meskipun cerita Richard dan Saladin berakhir dengan Richard yang harus pulang dan perang salib yang menjadi semakin aneh, tapi peristiwa ini punya makna yang sangat dalam buat perkembangan sejarah manusia. Oke deh teman-teman, sekian aja pembahasan kita tentang Richard Hati Singa dan Sultan Saladin kali ini. Semoga kamu dapat banyak ilmu baru dan juga bisa mengambil pelajaran berharga dari cerita dua legenda ini dan bagaimana perang yang mereka lakukan kemudian berkembang. Jangan lupa ya buat like video ini, komen apa yang kamu pikirin tentang Richard dan Saladin, dan juga subscribe buat channel kita agar kamu tidak ketinggalan konten sejarah seru lainnya. Kalau ada topik sejarah lain yang kamu mau kita bahas, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton sampai habis, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga hari kamu menyenangkan ya.